Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah bersama GKJ Wonocatur. Sebelum memulai peribadatan, Majelis GKJ Wonocatur akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, sidang klasis istimewa. Sidang klasis istimewa Gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Yogyakarta Selatan dalam rangka pengunduran diri Bapak Pendeta Setio Wahono akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2020 pukul 7.30 bertempat di GKJ Wonocatur. Mohon didoakan. Kita akan memasuki peribadahan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah pada hari ini. Untuk memulai ibadah, mari kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 4, bait pertama, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Tuhan memanggil kita masuk dalam ibadah ini, dan marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Pada saudara juga. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menerima apa yang menjadi hukum kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang berbunyi demikian. Kita ambilkan dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah firman dan karya kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akui bahwa kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 27 bait 1, meski tak layak diriku. Meski
Tuhan itu memang Maha Kasih bagi setiap orang yang mengakui akan segala dosa dan salahnya. Tuhan memberikan anugerah dan memberikan kepada kita petunjuk hidup baru. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita pengampunan dosa saat ini saya ambilkan dari Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Yang demikian firman dan karya Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Marilah ini yang menjadi firman anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Syukur kepada Allah. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan penuh syukur kita sambut berita anugerah ini dengan kirung jemaat nomor 436, bait yang pertama. Lawanlah godaan, selalu bertekun tiap kemenangan. Mari kita bersama-sama berdoa. Syukurku panjatkan kepadamu, ya Allahku, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu memperhatikan kami, Allah yang begitu menuntun dan memberkati kami. Sungguh kami berterima kasih pada saat ini, karena Tuhan pun juga mengumpulkan kami di dalam ibadah saat ini. Kami mohon Roh-Mu yang kudus turun atas kami, merajai kami, memampukan kami untuk beribadah dengan baik. Bapa di dalam sorga,
Kami juga sungguh sangat bersyukur atas segala berkat, rahmat dan pertolongan Tuhan untuk kami. Segala hal yang indah, segala hal yang berguna, segala hal yang baik Tuhan berikan bagi kami dan menjadikan kami baik adanya. Dan semoga kebaikan Tuhan ini menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang baik. Bapa di dalam sorga, kami juga sungguh sangat bersyukur bagaimana Tuhan melawat hidup kami, bagaimana Tuhan menuntun setiap langkah perjalanan hidup kami, terlebih di masa-masa saat ini. Tuhan berikan semangat kepada kami, Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan kepada kami, sehingga kami pun sampai saat ini masih tetap mampu untuk berjalan, mampu untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tidak lupa saat ini pun kami juga bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan juga untuk gerejamu, Gereja Kristen Jawa Wonocatur, di dalam menjalani kehidupan bergerejanya. Semoga sungguh apa yang dilakukan oleh gerejamu ini menjadi berkat, juga menjadi alat pewartaan Yesus Kristus kepada semua orang. Bapa di dalam sorga, saat ini secara khusus kami berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh gereja Tuhan di sini, GKJ Wonocatur, yang pada tanggal 12 September tahun 2020 nanti akan mengadakan sidang istimewa. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon tuntunan Tuhan, kami mohon agar Tuhan menyertai jalannya persidangan nanti dari awal hingga akhirnya, sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan melalui persidangan nanti, apa yang dihasilkan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, yakni kepada Ibu Agustinus. Kami mohon Tuhan lawat hidupnya, kami mohon Tuhan jamah hidupnya, kami mohon Tuhan angkat sakit penyakitnya, berikan kekuatan, semangat dan kesembuhan untuk Ibu Agustinus ini. Juga kepada saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan sebagai sumber berkat kehidupan dan keselamatan bagi kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hanya bisa berdoa dan kami hanya bisa memohon serta menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan semua warga jemaat-Mu GKJ Wonocatur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini sampai sepanjang segala zaman. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, dan ayat yang mendasari akan diambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-12 dan 13. Begini bunyinya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan padaku. Dan pengumpulan persembahan akan diiringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 428, Lihatlah Sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, menolak keadaan yang menunggu sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, menolak keadaan yang sudah matang untuk dituai. Marilah kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang tinggi. Puji syukur kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan yang tidak seimbang dengan pemberian-Mu ini Engkau berkenan untuk menerima dan mengkuduskan, hingga berguna untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami juga berdoa bagi yang mengelola, kiranya Engkau mau beri kebijaksanaan dan hikmat. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami. Dan Bapak Pendeta Harjono, kiranya Engkau urapi. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja menuntun ibadah ini, dan jalannya ibadah hingga akhir nanti kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan saat ini akan saya ambilkan dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai yang ke-28, yang demikian firman dan karya Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak waktu itu, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah firman dan karya Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, menerima dan melakukan firman ini dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adapun firman Tuhan saat ini akan saya beri tema konsekuensi mengikut Yesus. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini sungguh kita diberikan firman Tuhan yang begitu luar biasa, begitu indah, di mana Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Ini sesuatu yang perlu menjadi perenungan bagi kita sekalian dan penting bagi hidup kita. Oke, Bapak Ibu dan Saudara, seringkali ya di dalam kehidupan kita, terutama pada zaman ini, pada saat ini, banyak orang ataupun di antara kita sendiri ini memimpikan suatu harapan, yakni hidup yang berhasil, hidup yang sukses, dan kesuksesan hidup sering ini kerap kali dinilai dari adanya pangkat seseorang, kedudukan seseorang. Saat ini Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat banyak orang juga berharap hal yang baik di dalam hidupnya. Entah itu, ya, aku mempunyai rumah yang bagus, aku mempunyai jabatan yang bagus, ya, dan keberhasilan atau kesuksesan yang lain yang menjadi ukuran secara manusiawi. Nah, namun Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita beranjak pada permenungan firman Tuhan saat ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pada waktu itu diawali dengan adanya penyataan Petrus yang mula dia memiliki ambisi untuk memiliki harapan dan cita-cita untuk hidup yang lebih baik, sebagaimana ia telah bersama-sama dengan Yesus hari-hari sebelumnya.
Itu juga yang dikatakan di dalam Injil hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh saya menilik dan mengutip apa yang disampaikan Petrus ketika pada waktu itu Yesus menyampaikan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk menderita, untuk memanggul salib, dan untuk wafat bagi penebusan dosa manusia. Pada saat itu Petrus, ketika Yesus menyampaikan bahwa akan ada saatnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa, Petrus pada waktu itu tidak menghendakinya. Petrus tidak menghendaki Yesus pergi ke Yerusalem dan menderita di sana. Petrus tidak mau. Petrus berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali. Saya ulangi, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali. Hal itu tidak akan terjadi pada engkau. Itu yang dikatakan oleh Petrus ketika Yesus mengatakan semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara, kata-kata Petrus ini seperti juga harapan-harapan kita di zaman sekarang ini, di mana Petrus ingin seperti Tuhan yang diikutinya selama ini tidak menderita, tidak mengalami salib, tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Demikian juga hidup di zaman sekarang. Kebanyakan dari kita seperti juga apa yang disampaikan, seperti saya sampaikan di awal tadi, ya. Maunya hanya ingin terus, maunya hanya ingin melulu menggapai sukses, menggapai keberhasilan. Dengan melenyapkan kemungkinan penderitaan, melenyapkan hidup susah, mengalami kekecewaan. Kalau bisa itu jangan terjadi. Semuanya itu berusaha dihindari, Bapak, Ibu, dan Saudara. Padahal kalau kita ingat, kita mengerti, Yesus sendiri sekali-kali tidak pernah menghindarkan diri dari penderitaan dan salib. Kalau kita yang selama ini, kita ini hidup dan percaya kepada Yesus, tidak pernah, saya ulangi, kalau kita yang selama ini hidup dan percaya kepada Yesus, di dalam kehidupan kita di dunia mengalami penderitaan, mengalami kekecewaan, haruskah semuanya itu kita hindari? Haruskah semuanya itu kita lewati? Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak. Ternyata di dalam hidup kita
Apabila kita ingin mengikuti Yesus, kita pun harus seiring sejalan dengan Dia. Apabila Yesus dalam kenyataannya harus mengalami salib dan merengkuhnya berjalan menuju Golgota, demikian pula dengan hidup kita. Tidak semestinya kita menghindari penderitaan. Tidak semestinya kita menghindari kesusahan dan kekecewaan. Memang itu berat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Susah. Tetapi itulah konsekuensinya. Itulah konsekuensinya apabila kita ingin mengikuti Yesus. Semua itu kita rangkul, kita satukan dengan penderitaan Kristus. Terus bagaimana? Mungkin di dalam refleksi banyak orang mengatakan demikian. Bagaimana mungkin, Pak Pendeta, ya, kita bisa melalui penderitaan hidup ini? Bagaimana mungkin, Pak Pendeta, kita bisa melalui rasa sakit? Bagaimana menghadapi kegagalan dalam hidup? Seringkali benar kenyataan-kenyataan seperti ini begitu berat dirasakan. Berat, Pak Pendeta. Susah, Pak Pendeta. Demikian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, memang itulah kenyataannya. Itulah fakta hidup yang dihadapkan kepada kita, yang disuguhkan kepada kita. Apa yang disampaikan Yesus di dalam Injil hari ini benar-benar nyata, atau nyata-nyata menyatakan bahwa siapapun yang mau mengikut aku, maka ia harus menyangkal diri, ia harus memanggul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri yakni dengan cara memformulasikan apa yang disebut sukses, berhasil di dalam hidup Anda. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak sedikit loh orang yang merasa sukses dalam hal apapun di dalam hidupnya, tetapi di dalam hidupnya tidak merasakan bahagia, tidak merasakan sejahtera. Artinya, maaf ya, mungkin ada istri, mungkin ada anak yang tidak diperhatikan, yang merasa kesepian dan tidak diperhatikan. Nah, akhirnya ini menjadikan rumah tangga ini tidak harmonis. Karena apa? Karena masing-masing tidak bisa menyangkal diri. Kesuksesan hanya diukur dari keinginan diri, kemauan diri, egoisme. Seolah-olah mendapatkan itu semua, maka keluarga bisa bahagia. Padahal yang lebih penting adalah menyangkal diri. Menyangkal diri, yakni merumuskan ulang apa yang itu artinya berhasil. Merumuskan ulang apa itu artinya sukses. Bukan menurut diri sendiri, tetapi menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti apa yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kita harus merangkul penderitaan hidup kita.
merangkul salib kita dan menjalani. Lalu yang menjadi persoalan, dan itu sering menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana Pak Pendeta? Kita harus mengingat apa yang disampaikan Yesus, yakni setelah kita berhasil menyangkal hidup kita dan memikul salibnya, kita harus mengikut Dia. Artinya semua penderitaan yang kita alami dan semua kenyataan hidup yang kita alami ini harus kita satukan dengan salib Yesus. Tidak ada jawaban yang lain. Yang ada hanya kesusahan dan kesedihan kalau kita tidak berhasil menyatukan seluruh penderitaan kita dengan penderitaan Kristus. Akan tetapi apabila kita menyatukan semua penderitaan dan salib kita dengan salib Kristus, maka sungguh harapan, maka sungguh keberhasilan, dan maka sungguh kesuksesan seperti milik Kristus itu juga akan kita alami. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah firman Tuhan minggu ini. Dan semoga sungguh firman ini menjadi dasar di dalam kita menjalani hidup di masa-masa mendatang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Ya Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu ini untuk lebih mendalami akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mengarahkan kehidupan kami ini kepada pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Kristus. Kami boleh mengalami sukacita, bahagia seperti kehendak Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami boleh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini juga. Tuhan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Bahkan Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk menerima firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menderita seperti Kristus. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Dan ampunilah ya Tuhan, ketika di dalam kami beribadah ini banyak salah dan dosa. Inilah doa kami, semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala zaman dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan menyanyikan pujian dari Gedung Jemaat nomor 429. Bait yang pertama, banyak orang berjalan. Dengan damai sejahtera, nyatakanlah firman-Nya dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku.